Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 588. Mendengar kata-kata pria botak itu, mata Shu yang memerah dan dia gemetar karena marah. Bahkan teman di sampingnya tidak mau menerimanya, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak menyangka MAVIHO begitu kejam, merampok wanitamu dan merusak reputasimu. Aku masih belum melepaskanmu." Shu yang mengepalkan tinjunya, dan kebencian ini hampir membuatnya kehilangan akal. Selama bertahun-tahun, Shu yang telah menahan kebencian ini, tetapi pada saat ini, dia tidak tahan lagi. Tiba-tiba, Shu yang berlutut di depan Han Xian. "Shu yang, apa yang kamu lakukan?" Teman itu mengulurkan tangan dan ingin menarik Shu yang, tetapi Shu yang menolak. Menghadapi Han Xian, Shu yang menundukkan kepalanya dan berkata, "Selama kamu bisa membalaskan dendamku, hidup Shu yang adalah milikmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku. Hidupmu tidak berguna bagiku, hidup saja dan bantu aku. Habiskan uangnya, apakah kamu bisa membalas dendam atau tidak? Itu tergantung pada kemampuanmu, bangun tim terlebih dahulu, dan jika kamu menemui masalah, maka hubungi aku." Han Xian berkata dengan ringan, dia tidak punya energi untuk menemani Shu yang untuk menemukan semua orang. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu," kata Shu yang tegas. Han Xian menampar kepala pria botak itu dan mengingatkan berapa banyak orang di luar sana, "Cepatlah dan panggil mereka kembali, atau hidupmu akan dalam bahaya." Pria botak itu mengangguk berulang kali dan mulai menelepon. Masalah ini terpecahkan, dan Han Xian pergi sendiri. Shu yang dan temannya pergi mencari anggota tim lainnya. Pria botak itu kembali ke klub malam dan melihat kekacauan dan bawahannya tergeletak di tanah, kelopak matanya melonjak. Dia tidak akan berani memprovokasi karakter tingkat iblis seperti itu, jika tidak dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Tetapi MAVIHO, sebagai master keuangannya, masih harus memberitahu MAVIHO tentang masalah ini. "Tuan MA, Shu yang memimpin seseorang untuk menginjak ladang saya, hati-hati." Setelah panggilan dilakukan, pria botak itu berkata, "MAVIHO menikmati hidup di klub pribadi. Ada beberapa wanita dengan sosok terbaik di sekitarnya, ada yang menekan bahu, ada yang menekan kaki, dan ada yang mengantarkan buah dengan mulut." Mendengar kata-kata pria botak itu, MAVIHO menunjukkan senyum menghina dan berkata, "Shu yang, sampah ini, berani merepotkanmu, kamu bisa menemukan seseorang untuk menanganinya." "Tuan MA, orang-orang yang dibawanya tidak sederhana. Sendirian. Pukul semua saudara di ladangku sampai rata, dan bahkan aku hampir mati di tangannya," kata pria botak itu dengan ketakutan yang berlama-lama. MAVIHO duduk, memberi isyarat kepada wanita di sampingnya, dan bertanya dengan ekspresi serius, "Kamu tidak bercanda denganku, apakah kamu sendirian? Anda tidak percaya? Jika demikian, datanglah kepada saya dan lihat sendiri." Pria berkepala botak itu tersenyum kecut. "Kamu masih memiliki kualifikasi untuk membiarkan aku pergi ke sana secara pribadi? Kamu mengotori kakiku, apakah kamu tahu apa pihak lain itu?" MAVIHO berkata dengan tidak puas. Meskipun pria botak itu tahu bahwa tuan muda yang kaya seperti MAVIHO membencinya karena tempat yang begitu kecil, tetapi berbicara terus terang masih akan membuatnya tidak bahagia. Sayangnya, ketidaknyamanan ini hanya dapat disimpan di dalam hatinya. "Tuan MA, saya tidak berencana untuk menindaklanjuti masalah ini, atau hidup saya akan hilang," kata pria botak itu. Ini membuat wajah MAVIHO menyeringai, dan berkata, "Apakah kamu tidak takut mati di tangannya, tetapi tidak di tanganku? Saya memperingatkan Anda, permainan ini tidak pernah berakhir, saya tidak akan membiarkan Anda berhenti, Anda tidak memenuhi syarat untuk berhenti."
Segera pergi dan cari tahu siapa pria itu. Jika tidak ada berita hari ini, saya ingin Anda tidak melihat matahari besok. Setelah berbicara, MAVHO langsung menutup telepon, tidak memberikan botak pria kesempatan untuk menolak. Shuyang, wanitamu masih berbaring di tempat tidurku. Aku tidak menyangka kamu akan berani menggangguku. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak ingin kamu mati, tapi sekarang sepertinya aku bahkan tidak bisa mati. Pria berkepala botak itu menghela nafas sambil mendengarkan nada sibuk di telepon. Dia sudah mulai menolak masalah ini di dalam hatinya, karena bayangan psikologis yang disebabkan Han Xian terlalu besar, dan pemikiran Han Xian akan membuat kulit kepalanya tergelitik. Tapi bocah kaya seperti MAVHO tidak mudah dipusingkan, dia tidak punya jalan keluar sama sekali, dia hanya bisa menggigit peluru. Pergi dan cari tahu identitas orang itu sekarang, dalam hari ini, aku ingin tahu di mana dia tinggal. Pria botak itu menginstruksikan bawahannya. Han Xian mengendarai mobil ke perusahaan keluarga Nangong. Di bawah perusahaan, Yuan Ling mondar-mandir dengan cemas. Ketika dia pergi ke rumah Han Xian hari ini, dia tidak melihat siapapun dan tidak dapat menghubungi telepon. Ini membuatnya sangat cemas. Bagaimanapun, Nangong Boling memintanya untuk mengawasi Han Xian setiap saat. Tapi sekarang Han Xian telah meninggalkan garis pandangnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika Nangong Boling bertanya tentang hal itu akan melalaikan tugasnya. Ketika Yuan Ling melihat mobil Han Xian, dia menginjak sepatu hak tinggi dan berlari menuju mobil. Meskipun Han Xian adalah bosnya, Yuan Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Dari mana saja kamu? Mengapa kamu tidak menjawab telepon ketika aku memanggilmu?" Malam. Berbicara tentang betapa lelahnya saya, bagaimana saya masih memiliki kekuatan untuk menjawab panggilan Anda, kata Han Xian sambil tersenyum. Yuan Ling menggertakkan giginya dan menatap Han Xian. Pria ini sangat tak tahu malu, dia bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu dengan begitu tenang. Sunny masih berlutut di perusahaan, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Yuan Ling kesal, dia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Mata Han Xian berkedut, dan dia sengaja melirik dada Yuan Ling, dan kemudian menunjukkan senyum ambigu. Melihat gerakan Han Xian, Yuan Ling meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan keras, "Apa yang kamu lihat? Biarkan aku mencongkel matamu lagi." Hidup. Han Xian berkata tanpa daya. "Apakah aku punya pria yang suka menjalin hubungan denganmu, dasar orang yang tidak tahu malu?" Yuan Ling sangat marah. Han Xian menganggukkan kepalanya sebagai hal yang biasa, dan berkata, "Sepertinya tidak masalah, tapi apa hubungannya dengan saya ketika Sunny berlutut? Dia adalah eksekutif tingkat tinggi perusahaan. Apakah kamu ingin dia berlutut seperti ini sepanjang waktu? Jika kamu dapat menaturalisasi dia akan tetap sangat berguna bagimu," kata Yuan Ling. Hah? Han Xian mencibir dan berkata, "Apa gunanya limbah semacam ini? Manajemen puncak perusahaan ditakdirkan untuk membersihkannya. Apakah dia ingin mengubah masa lalunya atau tidak, itu tidak masuk akal bagiku." Yuan Ling berkerut, dia mengangkat alisnya, mendengarkan kata-kata Han Xian, dia tampak bertekad untuk menyapu San Yi keluar dari rumah. Namun, San Yi telah berada di perusahaan selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh besar. Begitu dia pergi, dia pasti akan mengambil sekelompok anggota inti perusahaan. Kerugian perusahaan ini tidak dapat diukur dengan uang. Apakah kamu yakin akan ada orang yang lebih baik untuk menggantikan Sunny? Kamu tidak takut bahwa orang yang kamu temukan lebih tidak berguna daripada Sunny? Yuan Ling mempertanyakan pekerjaan Han Xian, karena menurutnya, San Yihi tidak tergantikan. Dengan keakrabannya yang tak tertandingi dengan cara kerja perusahaan. Besok harus tiba,
Apakah kamu ingin naik pesawat bersamaku? Han Xian berkata sambil tersenyum. Siapa yang kamu temukan dari Huaxia? Yuan Ling bertanya dengan bingung. Yuan Ling, kamu hanya asistenku. Apakah akan ada terlalu banyak gangguan? Apakah hal-hal yang aku putuskan untuk lakukan masih membutuhkan persetujuanmu? Han Xian berkata dengan wajah dingin, dia tidak ada di sana. Di depannya, tapi bukan berarti Yuan Ling bisa mengendalikan keputusannya. Yuan Ling tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa bahwa dia tampaknya telah bertindak terlalu jauh. Apa haknya untuk ikut campur dengan keputusan Han Xian? Hanya asisten kecil, apakah dia masih bisa mengendalikan level tinggi seperti Han Xian? Maaf, tapi aku juga memikirkan perusahaan, kata Yuan Ling dengan kepala menunduk. Mulai hari ini, Anda hanya perlu melihat dan mendengar apapun yang saya lakukan. Saya tidak perlu pendapat. Jika Anda berbicara lebih banyak, saya akan memecat Anda. Jangan berpikir Anda dari Nangong Boling, dan saya bukan memenuhi syarat. Han Sanqian berkata dengan ringan. Yuan Ling menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Baru pada saat inilah dia merasakan kekuatan yang dibawa oleh Han Xian, dan dia menyadari bahwa kerendahan hati Han Xian bukanlah alasan baginya untuk membuat kemajuan. Aku mengerti, kata Yuan Ling. Ayo pergi menemui San Yi, sudah waktunya dia keluar. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia berjalan menuju bagian dalam perusahaan. Bab 589. Lutut San Yi di tanah telah lama mati rasa sampai tidak sadarkan diri, tetapi dia tidak berani berpikir untuk pergi sedikit pun. Apakah dia dapat mempertahankan status perusahaan atau tidak? Dia mengetahui tentang status Han Xian dari Kimulut Yun. Setelah itu, San Yi khawatir dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Han Yan yang bermartabat hanyalah seekor anjing di depan Han Xian. Apa pria kecil seperti dia yang hampir transparan? Karena itu, berlutut, selain mengaku bersalah, juga untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika San Yi melihat Han Xian, dia langsung naik ke depan Han Xian. Tuan Han, maafkan aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. San Yi bersujud dan memohon belas kasihan pada Han Xian. Salah? Han Xian tersenyum menghina dan berkata, San Yi, bagaimana kamu bisa salah? Kamu terlalu serakah. San Yi mengangguk, tidak peduli apa penilaian Han Xian tentang dia hanya bisa menerima dia. San Yi, kamu ingin mencaplok perusahaan ini. Jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada keluarga Nangong? Han Xian berkata dengan ringan. Kata-kata ini membuat San Yi bergidik, menatap Han Xian dengan ngeri, bersujud lebih keras. Tuan Han, saya bersedia menebus kesalahan yang saya buat, tolong beri saya kesempatan. Keadaan San Yi hampir sampai menangis. Dua gadis kecil di meja depan menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Di masa lalu, San Yi adalah orang dengan status dan otoritas tertinggi di perusahaan. Ketika dia masuk dan keluar dari perusahaan, dia akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjadi sombong. Siapa yang mengira dia akan berlutut dan meminta maaf kepada seseorang saat dia begitu terpuruk? Tentu saja, penolakan San Yi membuat citra tinggi Han Xian tidak terlihat, di mata gadis kecil yang telah dianiaya, Han Xian tidak diragukan lagi lebih menawan. Sangat tampan. Jika aku bisa mengembangkan hubungan dengannya dalam semalam, aku akan puas, kata gadis kecil itu. Meskipun rekan-rekan di sampingnya memiliki prasangka tertentu terhadap Han Xian, pada saat ini, dia harus mengakui bahwa Han Xian tampaknya lebih menarik dan membuat ketagihan daripada generasi kedua yang kaya biasa. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia jatuh cinta padamu? Kurasa itu hanya untuk menggodamu terakhir kali. Gadis kecil yang dianiaya tidak membantah kalimat ini, karena dia juga memiliki ide yang sama di hatinya. Seperti Han San, bagaimana mungkin seseorang seperti Qian menyukainya tanpa seorang wanita?
Aku akan memberimu kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Han Xian berkata kepada San Yi, tidak peduli apa sikap San Yi, dia tidak akan membiarkan San Yi tinggal di perusahaan, dia telah melakukan hal-hal buruk, dan dia adalah orangnya yang berpikir untuk mencaplok perusahaan 100 juta, tidak mungkin untuk mendapatkan tanggung jawab yang berat lagi. Selain itu, Han Xian memiliki rencananya sendiri, dan dia telah menemukan kandidat yang lebih baik untuk pengganti San Yi. Tuan Han, saya telah bekerja sangat keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak memikirkannya sama sekali? San Yi berkata dengan enggan. Untungnya? San Yi, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Apakah kamu melakukannya untuk kebaikan perusahaan atau untuk dirimu sendiri? Masa lalumu, yang sudah menjadi toleransi terbesar, kata Han Xian ringan. San Yi terkejut. Selama bertahun-tahun, selain menghasilkan uang untuk dirinya sendiri di perusahaan, dia hanya mencoba menelan perusahaan. Untuk mengatakan bahwa dia melakukannya untuk kebaikan perusahaan, sebenarnya tidak. Dia selalu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Awalnya, ide San Yi adalah untuk mempertahankan statusnya saat ini, jadi dia akan mencoba yang terbaik, tetapi dengan sikap kuat Han Xian, San Yi hanya bisa menyerah. Dia tahu bahwa jika Han Xian benar-benar ingin mengejar tanggung jawab masa lalu, dia tidak akan melakukannya. Hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga bangkrut. Tuan Han, saya akan mengepak beberapa barang pribadi. San Yi berkata, dan ingin berdiri, tetapi kakinya sudah mati rasa, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Sayang sekali para eksekutif perusahaan yang dulunya tinggi di atas telah jatuh ke tingkat seperti itu. Masih ada barang-barang pribadimu di sini, jadi apakah kamu memiliki barang-barang perusahaan di rumahmu? Han Xian berkata dengan ekspresi dingin. San Yi panik, dan dengan cepat berkata, Tuan Han, saya mengatakan sesuatu yang salah, bagaimana mungkin ada sesuatu dari saya di perusahaan? Saya akan pergi, saya akan pergi. San Yi merangkak menuju lift, seolah-olah anjing tenggelam umumnya malu. Yuan Ling tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat adegan ini, meskipun dia tahu orang seperti apa San Yi, dia seperti ngengat bagi perusahaan, tapi sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada San Yi. Apakah itu terlalu berlebihan? Biarkan keamanan mengirimnya keluar, kata Yuan Ling kepada Han Xian. Kamu ingin mengajariku melakukan sesuatu lagi? Han Xian menoleh dan menatap Yuan Ling dengan dingin. Yuan Ling mengingat sikap Han Xian sebelumnya, jadi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, tidak, saya hanya membuat proposal. Tidak masalah jika Anda tidak menerima proposal itu. Sangat toleran, dia telah meretas perusahaan banyak uang selama bertahun-tahun, saya belum mengejarnya untuk masalah ini, kata Han Xian ringan. Yuan Ling tampaknya sama setelah memikirkannya. Sebagai San Yi tingkat tinggi, bagaimana dia bisa mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri tanpa menggunakan kekuatannya? Han Xian baru saja memintanya untuk keluar dari perusahaan, yang tampaknya cukup berbelas kasih. Berita bahwa San Yi meninggalkan perusahaan dan keluar dari perusahaan dengan cepat menyebar. Orang-orang tingkat menengah dan tinggi yang memiliki hubungan baik dengan San Yi semuanya menggigil. Mereka tidak ingin berakhir dalam situasi yang sama dengan San Yi di bawah pengaruh tidak ada kepentingan, yang disebut sekutu ini hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, langkah Han Xian juga membuat semua karyawan perusahaan memahami satu hal, pengangkatannya jelas bukan playboy dalam rumor. Han Xian datang ke kantor San Yi. Jika orang ini ingin pergi dengan barang-barang di sini, pasti ada beberapa barang berharga. Mungkin bahan-bahan teduh yang dikendalikan perusahaan San Yi ada di sini. Namun, Han Xian, yang telah menggeledah kantor 3 kali, tidak melihat sesuatu yang berharga, yang membuatnya merasa sangat aneh. Kantor San Yi,
Apakah ada sesuatu seperti berangkas rahasia? Han Xian bertanya pada Yuan Ling. Di kantornya, sekretaris pun tidak boleh masuk. Dia hanya bisa berdiri di depan pintu. Kalaupun ada, saya tidak tahu, kata Yuan Ling. Ini sangat tersembunyi, pasti ada rahasia. Han Xian mengerutkan kening. Jika tidak ada hantu, bagaimana mungkin San Yi tidak membiarkan orang lain masuk ke kantornya? Melihat dinding di sekitarnya, saya tidak bisa melihat apapun di permukaan, tetapi di bawah mata telanjang, pasti ada beberapa mekanisme tersembunyi. Han Xian tidak mau repot-repot membuang waktu untuk mencarinya sendiri, jadi dia berkata kepada Yuan Ling, pergilah cari tim konstruksi untukku dan hancurkan kantornya. Yuan Ling memandang Han Xian dengan heran dan berkata, Don, jangan lakukan ini. Nah, lihat-lihat, kamu harus bisa menemukannya. Pokoknya, itu harus dibongkar. Pemimpin baru dan gaya kantor harus dirancang sesuai dengan keinginannya, kata Han Xian. Kalimat ini membuat Yuan Ling sedikit terkejut. Siapa pemimpin baru yang bisa membuat Han Xian begitu mementingkan dirinya, dan dia harus mendesain ulang kantor sesuai dengan keinginannya. Dia adalah orang besar di keluarga Han. Jika dia bisa dihargai olehnya, dia pasti orang besar, kan? Oke, aku akan segera menghubungimu, kata Yuan Ling. Setelah menyerahkan urusan perusahaan kepada Yuan Ling, Han Xian hendak pulang ketika menerima telepon dari Qi Yun dan bahkan mengundangnya untuk makan malam di rumah. Pikiran pertama Han Xian adalah menolak masalah ini. Bagaimanapun, rumah Qi Yun dan orang tuanya, meskipun dia dan Qi Yun tidak ada hubungannya dengan dia, pertemuan seperti ini dengan orang tuanya masih akan membuat Han Xian merasa bahwa itu adalah hambatan. Ayahku ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, dan mereka berdua memasak secara langsung hari ini, tidakkah kamu ingin menolak? Kata Qi Yun. Kamu sangat pintar, aku sedang memikirkan alasan untuk menolak, mengapa kamu tidak membantuku memikirkan alasan yang lebih baik? Kata Han Xian. Qi Yun terdiam beberapa saat, orang macam apa pria ini, dan dia bahkan ingin dia membantu dan membuat alasan. Berapa banyak orang yang ingin makan dengan Qi Yun tidak memenuhi syarat, dan bahkan lebih boros untuk makan di rumahnya. Han Xian memiliki kesempatan seperti itu tetapi tidak tahu bagaimana menghargainya. Terima kasih saja, kamu tidak perlu memiliki terlalu banyak beban psikologis, kata Qi Yun. Orang tuamu seharusnya tahu bahwa aku sudah menikah, kan? Han Xian bertanya. Tentu saja. Itu dia, saya akan melakukannya. Bab 590. Setelah menutup telepon, Qi Yun merasa sangat aneh, mengapa Han Xian tiba-tiba berubah pikiran? Tapi dia dengan cepat menemukan jawabannya, kuncinya terletak pada pertanyaan Han Xian, apakah orang tuanya tahu bahwa Han Xian sudah menikah? Pria ini pasti berencana menggunakan orang tuanya untuk membuatnya berhenti berpikir. Ini membuat Qi Yun menggertakkan giginya dengan kebencian. Suatu hari, kamu akan berbaring di tempat tidurku dengan patuh, tidak bisa bergerak. Qi Yun berkata dengan gigi terkatup. Tidak lama kemudian, Han Xian datang ke rumah Qi. Ketika Qi Yun menerima Han Xian di pintu, dia berkata kepada Han Xian hati-hati, aku akan memakanmu cepat atau lambat. Dengan ekspresi tak kenal takut, Han Xian berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memberikannya. Dengan kesempatan seperti ini, bagaimana bisa seorang pria serius seperti saya menjadi bejat? Biasanya, Han Xian benar-benar tidak melakukan hal-hal kasar. Qi Yun tahu ini dengan sangat baik, jadi meja samping tempat tidurnya telah lama disiapkan dengan warna biru. Untuk jaga-jaga, dia tidak percaya bahwa Han Xian bisa tetap waras di bawah stimulasi obat-obatan. Mari kita tunggu dan lihat. Ketika saya datang ke rumah Qi, dekorasi rumahnya sangat megah, memberi orang perasaan yang sangat mewah, tetapi itu masih jauh dari rumah Nangong,
jadi tidak bisa terlalu kuat untuk Han Xian. Dampak visual. Tapi ada satu hal yang membuat Han Xian mengagumi Qi Yun. Keluarganya sangat kaya, tetapi dia berpura-pura miskin di Cina, dan dia dihina oleh orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh gadis biasa. Wanita modern, wanita yang menyembah uang adalah mayoritas, dan bahkan beberapa wanita dapat menjual tubuh mereka demi uang, tetapi Qi Yun, yang sangat kaya dalam keluarganya, tidak mengungkapkan apapun, tetapi sangat rendah hati. Qi Yun, apakah Yingxia dan Shen Lingyao tahu bahwa keluargamu sangat kaya? Han Xian bertanya sambil tersenyum. Tentu saja saya tidak tahu, tetapi saya akan menemukan kesempatan untuk memberitahu mereka di masa depan. Qi Yun berkata, dia telah mencoba mencari cara untuk melakukan ini, tetapi bagaimanapun juga, setelah menyembunyikannya selama itu. Bertahun-tahun, Qi Yun tidak tahu bagaimana berbicara. Cara terbaik adalah membiarkan mereka melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, dan kemudian Qi Yun akan memberi mereka kesempatan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tetapi sekarang Su Yingxia mungkin tidak berminat untuk bepergian ke luar negeri. Mengetahui bahwa Han Xian telah tiba, Qi Donglin dan Ouyang Fei berjalan keluar dari dapur dan menyapa Han Xian dengan hangat. Han Xian masih sangat terampil dalam menangani komunikasi interpersonal semacam ini, dan berkata, Paman dan Bibi, aku benar-benar mengganggumu, kamu harus memasak sendiri, tidak bisakah kamu pergi makan saja? Adalah tamu terhormat kami, bagaimana kami bisa makan dengan santai di luar, itu tidak menunjukkan ketulusan kami, Anda duduk dulu, dan makanan akan segera siap. Kata Ouyang Fei. Qi Donglin juga setuju Anda telah banyak membantu keluarga kami, bahkan jika Anda memasak sendiri, Anda tidak dapat membalas kebaikan Anda. Paman dan Bibi, ini semua karena Qi Yun, saya hanya membantu sedikit. Itu saja. Han Xian berkata dengan rendah hati. Mendengar ini, Qi Donglin melambaikan tangannya lagi dan berkata, apakah aku tidak tahu betapa berbakatnya putriku? Jika bukan karena kamu, bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Han? Qi Yun memelototi Qi Donglin, mengeluh sedikit, tetapi tidak ada sanggahan, karena ini adalah kebenaran. Jika tidak ada Han Xian, masalah keluarga mereka tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana dia bisa dengan mudah berteman dengan yang tinggi? Peringkat keluarga Han. Dia adalah wanita paling cakap yang pernah saya lihat. Anda terlalu rendah hati, kata Han Xian sambil tersenyum, ini bukan pujian, tetapi Qi Yun layak mendapatkan evaluasi seperti itu. Ini saja adalah sesuatu yang bisa dilakukan banyak orang. Tidak. Mari kita berhenti menggembar-gemborkan satu sama lain. Mari kita mengobrol dulu. Kami sibuk kembali di dapur. Qi Donglin sangat senang dengan apa yang dia katakan. Bagaimanapun juga, Qi Yun adalah putrinya, dan dia tentu saja senang menerima evaluasi yang baik. Oke. Setelah pasangan tua itu kembali ke dapur, Ouyang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Qi Donglin bertanya dengan aneh, ada apa? Mengapa kamu menghela nafas? Hei, pria ini, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya, tapi sayang sekali dia sudah menikah. Ouyang Fei mengguncangnya kepala, merasa sedikit menyesal. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Han Xian di pelelangan, dan tidak ada persimpangan. Itu hanya hubungan sepihak yang membuat Ouyang Fei merasa baik. Kontak singkat hari ini, niat baik semacam ini telah meroket, jadi Ouyang Fei merasakannya sangat disayangkan. Pria benar-benar layak untuk Qi Yun. Dibandingkan dengan pelamar lain, mereka beberapa nilai lebih baik, tapi sayangnya sudah terlambat. Qi Donglin mengangguk. Dia harus mengakui keunggulan Han Xian, dan kerendahan hati Han Xian sangat menyenangkan, tidak seperti generasi kedua dari keluarga lain,
yang tampak memberontak dan ingin melihat ke atas ketika berjalan. Ya Tuhan, ketak terkalahkan semacam ini sangat menjijikkan bagi Ki Donglin. Pernikahan juga bisa diceraikan. Selama Evian tidak menyukainya, mereka masih punya kesempatan, kata Ki Donglin sambil tersenyum. Ki Donglin, posisimu terlalu tidak pasti. Aku ingat kita pernah membahas masalah ini sebelumnya, tapi kamu mengatakan bahwa Evian sama sekali tidak mungkin menikah dengan pria yang diceraikan, kata Ouyang Fei dengan nada menghina. Itu tergantung pada orangnya. Bahkan jika pria yang baik diceraikan, itu bukan noda. Han Xian sangat baik, saya dapat menerima 10 perceraian. Kata Ki Donglin sambil tersenyum. Dia bisa memperlakukan Han Yan sebagai anjing. Status Ki Donglin sudah tidak terbayangkan oleh Ki Donglin. Jika dia benar-benar bisa menjadi paman dari keluarga Qi, itu akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Qi. Bagaimana Ki Donglin bisa peduli dengan hal-hal sepele seperti perceraian? Ouyang Fei mengerutkan kening dan menatap Ki Donglin, sikapnya terhadap Han Xian jelas terlalu pemaaf. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ouyang Fei bertanya pada Ki Donglin. Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Saya mendengar dari putri saya bahwa Han Xian ini dapat memperlakukan Han Yan seperti anjing. Pikirkanlah, betapa tingginya status ini, kata Ki Donglin sambil tersenyum. Ouyang Fei tampak terkejut. Perlakukan Han Yan sebagai anjing. Status Han Yan di wilayah Cina sekarang tak tertandingi, bagaimana dia bisa diperlakukan sebagai anjing? Apa yang kamu bercanda? Status Han Yan harus diperlakukan sebagai anjing oleh Han Xian. Bisakah Han Xian dapat menutupi langit di wilayah Cina? Kata Ouyang Fei dengan jijik, tidak mempercayai kata-kata Ki Donglin sama sekali. Ini yang Evian sendiri katakan. Jika kamu tidak percaya padaku, tidakkah kamu percaya padanya? Kata Ki Donglin. Ouyang Fei hanya merasa tenggorokannya menjadi kering dalam sekejap. Dia menyesap air dan berkata, kamu tidak bercanda denganku, itu benar-benar yang dikatakan Evian? Waktu untuk bertanya. Ki Donglin tersenyum. Melihat penampilan serius Ki Donglin, Ouyang Fei tidak lagi mempertanyakan kata-kata ini, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, seperti apa karakter pemuda ini, bahkan Han Yan, yang menyendiri, hanyalah anjingnya. Hei, semakin tinggi statusnya, semakin kecil kemungkinan dia menyukai Evian. Ouyang Fei menghela nafas berat. Dia selalu percaya pada pesona Qiyun dan percaya bahwa tidak ada pria yang bisa lepas dari kecantikan Qiyun. Tapi Han Xian ini jelas berbeda, semakin tinggi statusnya, semakin tinggi visinya, dan kecantikan seperti apa di dunia yang tidak bisa didapatkan oleh orang seperti dia? Itu benar, semakin tinggi statusnya, semakin banyak wanita yang mengikuti satu demi satu, dan mereka semua adalah wanita cantik. Nada suara Ki Donglin membuat sedikit iri. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Ki Donglin merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, tapi untungnya dia menahan diri, kalau tidak dia harus berteriak. Ki Donglin, apakah kamu menyesal tidak bereinkarnasi menjadi Han Xian? Jika kamu menjadi dia, kamu akan bisa bekerja keras, kan? Kata Ouyang Fei aneh. Tidak, bagaimana saya bisa memiliki ide seperti itu? Anda membuka saya dulu. Kalau tidak saya akan berteriak, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada dua orang muda nanti? Ki Donglin menjelaskan dengan panik. Ouyang Fei mendengus dingin dan melepaskan pinggang Ki Donglin. Ki Donglin menyeka keringat dingin di dahinya, dan tidak berani berbicara omong kosong lagi. Di ruang tamu, Han Xian sedang menonton TV, dan Qiyun menatap Han Xian dengan mata itu. Sepertinya dia ingin segera memakan Han Xian. Ayahku suka minum. Kamu bisa menemaninya minum 2 kali malam ini, kata Qiyun kepada Han Xian. Tidak masalah, aku tidak mabuk dalam 1000 cangkir,
jadi aku khawatir ayahmu akan mempermalukanmu dengan menyelinap di bawah meja. Han Xian tersenyum. Ledakan, ayahku dikenal sebagai Buddha berwajah seribu di meja anggur. Qiyun berkata sambil tersenyum, jika dia bisa membuat Han Xian mabuk, kesempatannya akan datang. Bab 591. Pasangan tua Qi Donglin membuat makan malam yang sangat lezat ketika dia mengetahui bahwa Han Xian masih bisa menemaninya minum. Dia membuat Qi Donglin sangat bahagia. Di rumah, Qi Donglin tidak memiliki banyak kesempatan untuk minum. Ouyang Fei mengontrolnya dengan sangat ketat. Dia bisa minum 2 kali setiap hari. Ketika Qi Donglin hendak pergi untuk mengambil anggur, dia membeku di tempat, menatap Ouyang Fei, jelas menunggu perintah Ouyang Fei. Melihat adegan ini, Han Xian tidak bisa menahan tawa, tapi itu bukan cibiran, tapi tawa iri. Pada usia seperti itu, adalah hal yang patut ditiru bagi Han Xian untuk dapat mempertahankan antusiasme emosional semacam ini. Dia juga berharap ketika dia dan Su Yingxia mencapai usia ini, mereka dapat memiliki kehidupan yang begitu riang. Sangat disayangkan bahwa kata biasa tampaknya semakin jauh dari Han Xian. Keberadaan seperti apa kiamat itu, dan apa yang dilakukan lingkaran itu, Han Xian tidak tahu apa-apa, tetapi satu hal yang sangat dia yakini, ketika dia bersentuhan dengan lingkaran itu, dunia yang sama sekali baru pasti akan terungkap, dan hidupnya tidak bisa biasa-biasa saja. Minumlah. Aku akan memberimu kesempatan hari ini, kata Ouyang Fei. Oke. Qi Donglin menjawab dengan penuh semangat, dan kemudian berlari ke lemari anggur. Pada saat ini, Qi Donglin seperti anak kecil. Kembali ke meja makan dengan 2 botol Maotai, Qi Donglin seperti anak kecil yang memperkenalkan mainan favoritnya kepada teman-temannya, dan berkata kepada Han Xian, ini adalah hartaku. Biasanya aku tidak mau meminumnya. Hari ini kita menang. Jangan pulang jika kita tidak mabuk. Han Xian mengangguk. Dia tidak benar-benar santai untuk waktu yang lama. Mengambil kesempatan ini, dia bisa sedikit rileks. Keduanya bertukar cangkir dan minum dengan gembira, dan topik itu secara bertahap diriliskan Dashan dari seluruh dunia seperti saudara. Di tengah jalan, Ouyang Fei berencana untuk menghentikannya dan meminumnya lagi. Dia takut mereka berdua akan mabuk, tetapi dihentikan oleh Qiyun. Ouyang Fei duduk di samping Qiyun dan berkata dengan suara rendah, "Putri, kamu tidak ingin menunggu dia mabuk dan mengambil keuntungan dari bahaya, kan?" Meskipun ini hanya tebakan Ouyang Fei, dia masih takut bahwa Qiyun akan benar-benar melakukan ini. Karena di sini dalam hal ini, dia tidak akan benar-benar mendapatkan Han Xian, tetapi akan memberikannya hal-hal yang paling berharga. Di depan ibu kandungnya, banyak topik yang tabu, tetapi Qiyun jelas telah menyerah pada saat ini, dan dia tidak takut dengan kata-katanya sendiri, dan dengan belak-belakan berkata, "Bu, bahkan jika saya tidak bisa bersamanya, aku harus mendapatkan rakyatnya." Ouyang Fei tercengang, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qiyun menjadi begitu terpana. Dapatkan laki-lakinya. Bukankah itu yang dikatakan para bajingan itu? Putri, kamu harus berpikir jernih. Ini adalah kerugian besar bagimu. Sangat mungkin kamu tidak akan bisa mendapatkan yang lebih murah. Ouyang Fei membujuk. Qiyun menarik napas dalam-dalam. Kesempatan seperti ini jarang terjadi dalam 1 abad. Jika dia tidak memanfaatkannya, tidak mungkin kesempatan bagus seperti itu muncul lain kali. Bu, aku tidak menyesalinya, kata Qiyun tegas. Ouyang Fei merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Meskipun dia ingin membujuk Qiyun, dia bisa dengan jelas merasakan sikap tegas Qiyun. Gadis ini benar-benar tidak peduli dengan apapun untuk Han Xian. Ibu tidak peduli padamu, asalkan kamu bahagia, kata Ouyang Fei.
Han Xian membual bahwa dia ingin membuat minuman Qi Donglin ke bagian bawah meja, tapi dia jelas meremehkan kekuatan Qi Donglin, ampas anggur tua. Bagaimanapun, kekuatan minum perlu diakumulasikan dari waktu ke waktu. Itu keluar bagaimana seorang pemuda seperti Han Xian bisa membandingkan? Ketika Han Xian berbaring di atas meja dan tidak bisa bergerak, Qi Donglin hanya bisa minum 7 poin. Hei, anak muda hari ini sangat buruk, hanya beberapa suap, dan mereka jatuh. Qi Donglin berkata dengan tatapan puas, baginya, bisa meminum lawan adalah rekor yang luar biasa, dan itu sangat berharga. Kebanggaan. Ouyang Fei meraih telinga Qi Donglin dan berkata dengan suara dingin, kamu masih menggosok hidungmu di wajahmu. Kamu sudah cukup minum hari ini. Kembali ke kamarmu. Jika kamu berani muntah di tempat tidur, aku menginginkanmu untuk tidak kembali ke kamarmu selama sebulan. Qi Donglin dia berdiri dengan terhuyung-huyung, menepuk dadanya dan berkata, omong kosong, bagaimana aku bisa muntah seperti dewa anggur, kamu meremehkanku. Seperti kata pepatah, anggur kuat dan pengecut, tapi Qi Donglin saat ini Ouyang Fei tidak dianggap serius. Ouyang Fei tahu apa temperamennya ketika dia minum terlalu banyak, jadi dia tidak repot-repot dengannya, jadi dia membantu Qi Donglin kembali ke kamar. Melihat Han Xian berbaring di meja makan, napas Qi Yun menjadi pendek. Meskipun dia sudah mengambil keputusan, dia masih sangat gugup saat ini. Beberapa ketakutan yang tidak diketahui. Namun, tingkat ketakutan ini tidak akan membuat Qi Yun menghilangkan ide tersebut. Menggunakan seluruh kekuatannya, Qi Yun membantu Han Xian kembali ke kamarnya. Setelah meletakkan Han Xian di tempat tidur, Qi Yun pergi ke kamar mandi. Dalam proses mandi, Qi Yun sangat gelisah di hatinya, dan bahkan tangannya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Melihat dirinya di cermin, dengan kulit putih dan sosok yang sempurna, tidak mengherankan bahwa begitu banyak pria terobsesi padanya, tetapi sayangnya, di hati Qi Yun, hanya Han Xian satu-satunya, dan kesempurnaannya ditakdirkan hanya untuk dirinya sendiri. Diberikan kepada Han San ribuan untuk melihat. Dibungkus dengan handuk mandi, Qi Yun seperti kembang sepatu yang keluar dari air, dan rambutnya yang basah menambahkan sedikit keindahan dan godaan. Pada saat ini, Han Xian sudah tidak sadarkan diri di tempat tidur. Qi Yun tahu kata yang disebut mabuk, jadi menurutnya, bahkan pil biru pun bisa diselamatkan. Tetapi ketika dia berbaring di tempat tidur dengan gemetar, dia menemukan bahwa Han Xian mabuk seperti babi mati. Halo. Qi Yun mendorong bahu Han Xian tanpa respon apapun. Bangun. Qi Yun mencoba meninju lengan Han Xian lagi, tapi tetap tidak membuat Han Xian bergerak sama sekali. Bukankah, aku sudah menunggu begitu lama? Apakah ini masalahnya? Qi Yun berkata dengan enggan, mencoba membangunkan Han Xian. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, Han Xian tetap tidak bergerak dan mendengkur setelah beberapa saat, yang membuat Qi Yun sangat marah. Di kamar mandi, Qi Yun telah melakukan konstruksi psikologis yang cukup untuk mempersiapkan apapun yang terjadi selanjutnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa yang menunggunya adalah babi mati yang bisa bernapas. Qi Yun menendang Han Xian dengan keras dan hampir menangis. Bukankah kamu mengatakan mabuk? Mungkinkah kata ini bohong? Qi Yun menutupi kepalanya dengan selimut dengan putus asa, berharap dia bisa melempar Han Xian ke jalan. Namun setelah beberapa saat, Qi Yun kembali meringkuk dalam pelukan Han Xian, meskipun hal-hal tidak terjadi seperti yang dia bayangkan, itu adalah hal yang indah baginya untuk bisa tidur dengan tenang di samping Han Xian. Saat-saat seperti itu sangat berharga bagi Qi Yun. Dia tidak berani menutup matanya untuk waktu yang lama, karena takut ketika dia bangun, Han Xian tidak lagi di sisinya. Saat kelopak matanya menjadi lebih berat dan lebih mengantuk, Qi Yun akhirnya tertidur, bahkan ketika dia tertidur, masih ada senyum manis di sudut mulutnya.
Keesokan harinya, Han Xian, yang mengalami sakit kepala yang membelah, merasa seperti ada seseorang di lengannya, dan dia tidak mengenakan apapun, yang membuatnya langsung bangun. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang di lengannya adalah Qi Yun, itu membuat Han Xian semakin tidak nyaman. Ini. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa tidur dengan Qi Yun? Ingatan Han Xian hanya dapat ditelusuri kembali ke waktu di meja anggur, dan setelah itu, dia tidak dapat mengingat apapun. Mungkinkah setelah mabuk, sesuatu terjadi dalam keadaan linglung? Pada saat ini, Qi Yun juga bangun, bahkan dengan rambutnya yang berantakan, dia masih terlihat sangat menawan. Dia menatap Han Xian dengan mengantuk, ketika dia menyadari bahwa Han Xian sedikit menunduk, dia mengangkat selimut dan menutupi tubuhnya dengan kewaspadaan. Apa yang kamu lihat? Qi Yun berkata dengan gigi terkatuk. Bagaimana kita bisa tidur bersama? Han Xian sakit kepala, dan Qi Yun kembali sadar dan berkata, kamu mabuk, aku hanya ingin kamu beristirahat di kamarku, tetapi kamu menarikku, jangan biarkan aku pergi. Apakah aku telah melakukan sesuatu yang lebih rendah? Han Xian berkata dengan ekspresi putus asa. Aku yang menderita, apakah kamu masih memiliki ketidakpuasan? Kata Qi Yun.